semuanya. Shalom. Luar biasa. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan buat kita. Itu sebabnya yuk kita semangat. Ketika kita berucap salam sekalipun, ketika kita memuji Tuhan sekalipun, pastikan pagi hari ini ada sukacita yang meluap dari hati kita. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati untuk kita datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati untuk kita beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit, sudah menang, sudah hidup bagi kita dan membuat kita beroleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, kami berdiri tepat di Tuhan.
sukacita yang baru. Karena kami boleh menikmati cinta-Mu, kami boleh menikmati anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Karena Engkau kami diselamatkan, karena Engkau kami dimenangkan, karena Engkau kami dipulihkan, dibebaskan Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala Raja. Terima kasih banyak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak saudara bersukacita pagi ini? Boleh saya minta waktu 1 detik aja dalam hitungan ketiga. Buka maskernya, katakan yes, haleluya. Saya pengen lihat wajah-wajah yang bersukacita. 1, 2, 3. Yes, haleluya. Sekali lagi ya, sebelum ditutup maskernya, coba lihat kanan kirinya. Berjarak kan ya, berjarak ya. Coba lihat kanan kirinya, berikan senyum yang paling manis pagi ini. Banyak yang malu-malu, kenapa senyum aja malu? Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ketika Bapak Ibu Saudara kehilangan seorang yang dicintai, lalu tiba-tiba orang itu kembali. Pasti wajah yang bersukacita yang akan Bapak Ibu tunjukkan kepada orang itu, bukan? Pagi hari ini kita sudah mendapatkan Yesus kembali. Itu sebabnya mari bersukacita pagi hari ini. Kau Raja kami Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya. Amin. Kami mau pujian, kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih.
ini Bapak Ibu Saudara. Kalau nonton bola aja, kalau gol semangat 45, antusiasnya luar biasa. Pagi hari ini kita mau meresponi. Kalau Bapak Ibu Saudara capek boleh duduk, tapi kalau masih kuat berdiri, mari berdiri bersama dengan kami. Pagi hari ini kita mau meresponi kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita bersyukur dengan ketika kita mendapatkan sesuatu yang spesial, sesuatu yang luar biasa, tentu berbeda. Tapi pagi hari ini mari satukan hati kita saat kita bersyukur kepada Tuhan atas penebusan Tuhan, atas kebangkitannya. Terima kasih banyak Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Tuhan, terlalu besar cinta-Mu, terlalu mahal darah yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan ketika kami ada dalam posisi-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan ketika kami harus mengalami semua yang Kau alami Tuhan. Untuk orang-orang yang kami kasih supaya mereka beroleh keselamatan seperti yang Kau lakukan pada kami Tuhan. Pagi hari ini ajar kami untuk kami terus memahami Engkau, bersyukur untuk cinta-Mu, menghargai darah-Mu yang mahal Tuhan. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup
Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terlalu mahal darah yang Kau curahkan bagi kami. Itu sebabnya kami menghargai setiap pengorbanan-Mu. Dan kami boleh memberi hidup kami Tuhan. Memberi hidup kami sepenuhnya untuk Engkau. Ampuni jika kami pada hari-hari yang lalu seringkali masih mengabaikan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali datang padamu dengan janji yang sama. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami persembahkan untuk Engkau. Sama seperti ketika Engkau mempersembahkan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, sebelum saudara duduk, saudara bisa bilang selamat Paskah. Selamat Paskah. Bilang sama kiri kanannya, katakan, Yesus bangkit, Yesus menang. Yesus bangkit, Yesus menang. Sekali lagi seperti orang yang berteriak kesenangan gitu. 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus menang. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan, Dia bangkit, ya, dan Dia menjadi pemenang. Dan karena Dia adalah Tuhan. Sebab ada ayat mengatakan dalam 1 Korintus 15:14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, andai kata Yesus tidak bangkit, saudaraku, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sialah iman kita dan betapa malangnya orang yang percaya kepada Yesus kalau Dia tidak bangkit, saudaraku. Tetapi karena Dia bangkit, maka kita ada harapan yang penuh di dalam Yesus. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan kebangkitan Yesus ini membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Roma 1 ayat 2-4 berbunyi demikian. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus, ya, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Bisa katakan amin? Amin. Ini kata firman Tuhan, ya. Dan kebangkitan merupakan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu bukti satu-satunya, ya, yang menjelaskan kepada banyak orang bahwa Yesus Tuhan. Ada banyak nabi, ada banyak rasul, ada banyak pemuka agama. Mereka semua mati dan dikuburkan. Hanya Yesus yang mati, dikuburkan, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga dan Dia akan kembali lagi menjadi hakim yang adil atas dunia ini. Karena Dialah Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup, yang real. Dia adalah Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Karena Dia bangkit menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan pemenang. Dan kebangkitan Yesus, ya, kita harus alami, saudara. Kita harus alami kuasa kebangkitannya. Makanya firman Tuhan pada hari ini temanya adalah alami kuasa kebangkitannya, saudara, ya. Nah, saudaraku, Filipi 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki artinya adalah ku di sini huruf besar. Yang Allah kehendaki, yang Tuhan kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ini yang sering kali tidak dibahas, ya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengalami kuasa kebangkitan berarti mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang pertama. Wih, kok serem ya? Ini yang harus kita patok di dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa setiap orang yang mengalami kuasa kebangkitannya akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang pertama, ya. Dan ini benar-benar penting, saudara. Kebangkitan dari kematian. Ya, Yesus, pada waktu Yesus mati, banyak orang kecewa, sedih. Duh, ini Tuhan bukan ya? Ini Yesus bukan. Kok, aduh, matinya dengan cara gitu lagi. Pada waktu itu. Dan orang-orang belum tahu pada waktu itu. Dan terlebih-lebih iblis, dia merasa senang
Karena dia merasa menang, Yesus mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit menyatakan dirinya Tuhan dan pemenang. Ya. Pertanyaannya, ketika Yesus mati, siapa membangkitkan Yesus? Murid-muridnya. Siapa membangkitkan Yesus? Pasti ada yang bangkitin. Betul nggak? Siapa yang bangkitkan Yesus? Ada yang bisa jawab? Roh Kudus. Tadinya saya mau kasih hadiah nih. Nggak ada yang jawab. Nggak dibilangin dulu sih ada hadiahnya kalau nggak dijawab langsung kan Roh Kudus. Atau ada yang jawab tapi pakai masker jadi nggak ketahuan siapa yang jawabnya. Ya udah hadiahnya batal. Yang membangkitkan Yesus itu Roh Kudus. Kata siapa? Bisa-bisanya kali enggak, kata firman Tuhan. Kita baca ya dalam Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, perhatikan baik-baik. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus, Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus ini yang membangkitkan Yesus. Dan Roh Kudus ini yang diam di dalam kita yang akan membangkitkan kita dari kematian. Jadi ada jaminan kebangkitan dari kematian buat orang-orang yang mati di dalam Yesus. Ini penting. Ya, bukan artinya saya nyumpahin saudara mati, enggak. Tetapi kalau saudara mati di dalam Tuhan, itu sungguh berbahagia. Salah satunya ini, janji Tuhan. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Saya tidak bahas tentang kematiannya, tetapi saya bahas tentang kebangkitannya. Ya, begitu luar biasa janji Tuhan, saudaraku. Ya, kebangkitan dari antara orang mati berarti hidup bersama dengan Tuhan Yesus selamanya di dalam kekekalan, saudaraku. Ya, kuasa kebangkitannya ini harus kita alami, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Ya, sampai Paulus mengatakan, ya betapa penting sekali kebangkitan dari kematian. Ya, di dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bayangin, Paulus bisa bilang seperti ini. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Paulus katakan semuanya aku anggap rugi, semuanya sampah sampai aku memiliki Kristus. Dan ayat yang 11 mengatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini Paulus yang bicara, saudara. Dan Paulus bicara bukan dalam keadaan miskin pada waktu dia orang yang kaya. Dia katakan segala sesuatunya menjadi tidak berguna, sia-sia. Ya, karena pengenalan akan Kristus supaya aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus menganggap semuanya sampah, tidak berguna, sia-sia. Apakah itu kekayaan, kehormatan, sampai dia memiliki Kristus. Dan itu lebih mulia dari segalanya. Ya, lebih mulia dari semuanya, kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara harus alami kuasa kebangkitan ini. Memastikan bahwa ketika kita memiliki Kristus, kita akan mengalami kuasa kebangkitannya, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Sama-sama katakan, saya pasti mengalami 1, 2, 3. Kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Setidaknya saudara sudah mendeklar, ya. Ketika saudara nanti mati di dalam Tuhan, saudara akan dibangkitkan. Ini penting sekali, ya. Saya tidak mengartikan secara rohani, ya. Apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, bahwa benar-benar kita secara fisik nanti tubuh yang fana ini akan dibangkitkan. Itu yang pertama, mengalami kuasa kebangkitannya. Dan itu yang penting ketika kita memiliki Kristus, kita punya jaminan kita akan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Amin. Yang kedua, mengalami kuasa kebangkitan artinya kita mengalami kehidupan yang berubah. Ya. Berubah kenapa?
perubahan total terjadi dalam kehidupan saudara. Hidup lama saudara digantikan dengan hidup yang baru. Itu perubahan yang luar biasa. Dan kita tidak ada lagi di bawah kutuk, tetapi di bawah berkat Tuhan. Dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Ya, itu perubahan total yang luar biasa. Kita baca dalam 1 Petrus 1, 18-19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya, kita semua ini sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang diwarisi oleh nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita semua sudah ditebus oleh darah yang mahal. Bahkan dikatakan bukan oleh emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, itu darah Yesus Kristus, anak domba. Jadi orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan adalah orang-orang yang ditebus. Dan ketika kita ditebus, tadi sudah disinggung sedikit-sedikit sama WL, ya. Ketika kita ditebus, redemption, ya, itu kita siap untuk menerima perubahan itu. Dan kita siap untuk dirubah semua. Kalau kita sudah ditebus, contoh kecil lagi nih. Kalau saudara menebus sesuatu, ya katakanlah binatang peliharaan. Siapa di sini yang suka binatang peliharaan? 1, 2, 3. Saya tebaknya anjing. Nah, karena saya udah kenal sama Yoga. Sorry. Kalau nebus dulu ya, taruhlah anjing ya, binatang peliharaan kita. Ibu Hana juga anjing ya. Nah, Ciki. Sorry. Aduh, tolong dikat ya. Maksudnya Ibu Hana juga pelihara anjing. Aduh, kurang pelihara anjingnya tadi. Ini live streaming ini, maaf yang dengan di rumahnya. Jadi Ibu Hana ini juga pelihara anjing ya. Bukan anjing, tapi pelihara anjing. Nah, ketika kita menebus binatang peliharaan kita, atau kita mau beli binatang peliharaan itu, lucu gitu ya. Ditebus dengan apa? Dibeli dengan apa? Uang, bukan daun. Ya, daun nggak berguna sekarang. Tapi uang. Ya, ketika kita mendapatkan binatang peliharaan itu anjing ya. Ketika kita dapat anjing itu, kita pelihara, dikasih makanan yang terbaik, disuntik, dikasih vitamin gitu ya, di salon. Jadi supaya anjingnya itu cakep, cantik gitu. Tapi saya nggak bisa ngebedain loh anjing yang cakep atau cantik gitu, bingung ya. Tapi mungkin di dunia anjing ini ketika dia udah masuk salon, gila dia keren tuh, si Bubu tuh cakep, cantik gitu kan. Atau si Ciki itu keren banget gitu kalau udah masuk salon nih gitu ya. Itu di dunia anjing ya. Karena saking sayangnya kita pasti akan pelihara. Dan yang terpenting adalah ketika kita memiliki anjing tersebut kita akan lindungi. Tidak boleh ada orang yang mengambil atau menyakiti. Betul nggak? Kalau ada orang yang berusaha mengambil, menyakiti, pasti kita lindungi. Nggak bisa. Ketika saudara ditebus ya oleh darahnya, saudara adalah milik Kristus. Tadi WL sudah singgung. Ketika kita ditebus, kita milik Kristus. Dan dia mengubah cara hidup kita yang lama. Karena cara hidup yang lama itu sia-sia. Cara hidup yang lama itu nggak boleh ada lagi. Harus digantikan dengan cara hidup yang baru. Kebiasaan yang lama harus digantikan dengan kebiasaan yang baru. Karena kita milik Kristus. Apa yang Tuhan mau, yang terbaik buat kita, itu yang akan terjadi. Itu yang mengubah kehidupan kita. Ya, ketika kita milik Kristus. Dan pasti ada harapan di dalam dia. Ya. Kita baca coba 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Perhatikan baik-baik, garis bawahi. Oleh rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi
kita tuh ketika kita ditebus, kita dilahirkan kembali. Ketika kita ditebus dari antara orang mati, ya, karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita hidup penuh dengan pengharapan. Jadi ketika kita alami perubahan karena kuasa kebangkitannya, kita dilahirkan kembali, menjadi new creation, menjadi ciptaan yang baru. Ya, kalau tadi hanya contoh tidak menjadi ciptaan baru, tetapi binatang peliharaan itu menjadi sesuatu yang berbeda, hidup yang berbeda. Tapi kalau kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, itu karena kuasa kebangkitannya, menjadi new creation. Saudara percaya ketika saudara ada di dalam Yesus Kristus, saudara menjadi ciptaan yang baru? Siapa yang percaya saudara menjadi ciptaan yang baru angkat tangan? Kalau jadi ciptaan yang baru, jangan marah-marah nggak jelas tuh. Siapa di sini yang suka marah-marah nggak jelas? Tanpa sebab, marah terus. Kalau new creation, nggak boleh kata-katanya kotor. Kata-katanya tidak membangkitkan semangat. Kata-katanya menekan. Kata-katanya ngejelekin orang. Kata-katanya tidak membangun. New creation, ciptaan yang baru itu kata-katanya diubahkan. Kata-kata yang positif. Kata-kata yang membangkitkan semangat, membangun orang. Ya, harus berubah. Kalau new creation, jangan jadi orang yang pelit. Kok jadi pelit sih? Iya betul. Ya, ntar ada firman Tuhan. Jadi kalau kita menjadi ciptaan yang baru, nggak boleh pelit. Kalau saudara dapat berkat, saudara traktir, ya, teman-teman gitu yang belum kenal Tuhan. Ya. Kalau saudara, kalau keluarga mah udah pastilah saudara dapat berkat, saudara pasti mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Tapi kalau belum tentu kalau kita berikan itu buat orang lain yang belum kenal Tuhan. Ini ada satu cerita, ada kawan saya hamba Tuhan, dia ngasih tips buat jemaatnya. Dan itu dipraktekin. Dan jemaatnya jadi banyak. Dari ratusan jadi ribuan. Gara-gara satu hal ini. Jadi kalau saudara dapat berkat, katanya, ya, saudara coba telepon satu orang. Satu keluarga, ini keluarganya. Terus, minggu depan ada janji nggak? Ada janji nggak? Oh, minggu depan, enggak, gue nggak punya janji. Ya udah, aku mau ajak kamu ke restorannya, ada restoran baru tuh buat buka. Gue mau traktir lo. Kira-kira orang nolak nggak? Traktir. Ajak keluarga semua ditraktir. Wih, oh boleh juga nih. Oke, deal ya. Oke, tapi nanti gue jemput jam 8 ya. Jam 8? Pagi-pagi amat? Iya, ini satu paket. Kita ke gereja dulu, beres pulang gereja, nanti kita baru makan-makan. Ini orang belum kenal Tuhan nih. Ya. Wah, dia mulai keberatan temannya. Kalau gitu, boleh gak saya ikut makan-makannya doang? Gak mau ikut ke gereja. Oh gak bisa, ini udah paket hemat. Jadi kita mesti ke gereja dulu, baru beres dari gereja kita baru makan-makan. Gimana, deal gak? Tapi ada paket 2. Paket 2 gini, kamu gak usah ke gereja gak apa, tapi kamu nanti makan-makan sendiri. Bayar sendiri, pilih restoran sendiri. Oh gak mau, aku pilih paket 1 aja. Akhirnya dia mau ke gereja. Begitu pergi ke gereja, dia dengar firman Tuhan. Saudara tahu, ketika saudara mengajak orang ke gereja tanpa kita ngomong apa-apa, tanpa ngejelasin apa-apa, ada kuasa Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, itu ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Karena firman Tuhan katakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan akhirnya banyak orang bertobat melalui hal itu. Itu salah satu contoh kecil. Kita menjadi orang Kristen harus generous, harus murah hati. Bukan artinya saudara boros ya. Tiap makan-makan. Enggak. Ini ada misinya yang harus saudara ambil. Baik-baik. Ya. Amin. Kalau saudara new creation, juga jangan suka malas dong. Malas berdoa. Malas baca Alkitab. Siapa pagi hari ini yang tadi berdoa baca Alkitab? Angkat tangannya. Saya nggak nuduh ya. Jangan suka malas. Ya, jangan suka malas kerja, malas bangun pagi, malas bersih-bersih ya, malas ke gereja, malas melayani. New creation, ciptaan yang baru karena kuasa kebangkitannya itu meninggalkan semua dosa dan tidak berbuat dosa. Emang kalau pelit dosa ya? Emang kalau
nggak naktir orang dosa ya? Emang kalau malas dosa ya? Batasan dosa, saudaraku, saya sering ajarkan kepada jemaat di Kalvari. Batasan dosa itu adalah Yakobus 4 ayat 17. Nggak usah tanya sama hamba Tuhan, baca aja. Apa bunyinya? Ini ayat tambahan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia sudah berdosa. Jadi kalau saudara tahu melakukan yang baik, saudara tidak melakukannya, dosa. Rajin, baik atau tidak baik? Malas jadi dosa. Dosa. Ya. Jadi saudara tahu parameternya tentang dosa sekarang. Jadi orang-orang yang sudah dibangkitkan merasakan kuasa kebangkitannya, ya, dia menjadi ciptaan yang baru. Dia nggak boleh malas lagi. Dia nggak boleh pelit lagi. Dia harus melakukan kebaikan. Dan kalau semua itu kita lakukan, maka kita akan menjadi ciptaan yang baru yang diubahkan karena kuasa kebangkitannya. Ya, amin. Kehidupan yang berubah karena kuasa kebangkitannya adalah kita tidak ada di bawah hukum Taurat lagi, tetapi kita ada di bawah hukum kasih karunia. Kita baca ayatnya. Roma 6:14. Oleh sebab itu kita nggak bisa berbuat dosa lagi dan tidak boleh berbuat dosa lagi. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Ini Roma, ya, dalam Roma 6 ayat 14. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya. Seringkali yang menghambat kita di dalam kehidupan untuk berubah adalah perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Namun sudah dijelaskan melalui firman Tuhan pada saat ini, ketika Yesus bangkit, maut itu sudah dikalahkan. Dan kita hidup di dalam karunia-Nya, kita hidup dalam anugerah-Nya, kita hidup dalam berkat-Nya, dan kita hidup dalam perlindungan-Nya. Ya. Jadi pasti kita akan alami perubahan. Dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Dipindahkan dari di bawah kutuk, ya, ke dalam berkat Tuhan. Dipindahkan dari sakit kepada kesembuhan, kesehatan. Dipindahkan dari penderitaan kepada kebahagiaan. Itu ketika kita alami kehidupan yang berubah oleh karena kuasa kebangkitannya, kita akan alami perubahan-perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita. Ya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saya undang tim pelayanan untuk maju ke depan. Paskah mengingatkan kita bahwa Yesus sudah bangkit. Bicara soal kebangkitan. Dan kita harus alami kuasa kebangkitan itu. Ya, kuasa kebangkitan itu adalah kita mengalami apa saudara? Kebangkitan dari kematian. Dan kita mengalami kehidupan yang berubah. Haleluya. Biar saudara mengalami kuasa kebangkitan yang pada hari ini. Dan untuk selama-lamanya. Haleluya, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Sehingga pengiringan kami tidak sia-sia. Dan kami mau kami mengalami kuasa kebangkitan itu. Karena Tuhan katakan yang ku kehendaki ialah pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Dan mengalami kehidupan yang berubah total. Karena kuasa kebangkitan itu. Haleluya. Raja datang sebagai hamba, melayani umat manusia. Yesus mati karena dosa kita. Amin. Dan bangkit sebagai pemenang. Dan bangkit sebagai pemenang. Karena Dialah Tuhan. Tebus dosa manusia. Pujilah Tuhan, yes. Pujilah Tuhan karena kebangkitan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan karena kuasa. Pujilah Tuhan.
Raja datang sebagai hamba. Raja datang sebagai hamba yang melayani umat manusia, melayani umat manusia. Yesus mati karena dosa kita, dan apa yang firman Tuhan katakan, dan bangkit sebagai pemenang, karena Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan, dan kami percaya di saat ibadah Paskah ini Tuhan, kami boleh semakin mengerti bahwa kami harus mengalami kuasa kebangkitan itu di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan kuasa kebangkitan Kristus itu benar-benar merubah kehidupan kami. Sifat-sifat kami yang lama, karakter-karakter kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan ubahkan. Dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh mengambil komitmen untuk kami berubah Tuhan Yesus. Untuk kami berjalan sesuai dengan firman-Mu saja. Kami mungkin banyak kekurangan, tapi sekali lagi kami tidak mau menyerah karena Tuhan sudah bangkit buat kami. Tuhan sudah mati menebus dosa kami dan bangkit. Kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Tetapi dalam pikiran hati dan akal budi kami, roh kami, hati kami, Tuhan Yesus, kami akan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kami. Dan Tuhan Yesus, kami berusaha untuk kami tidak melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Engkau. Tetapi biarlah Tuhan perubahan-perubahan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kami bukan hanya hidup di dalam dunia ini saja, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya ketika kami di saat nanti akhir dalam kehidupan kami memperoleh jaminan itu Tuhan Yesus. Kami hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selamanya. Biarlah Tuhan Yesus, apapun masalah yang kami hadapi, biarlah kami fokus hanya kepada Engkau saja, fokus terhadap kuasa kebangkitan itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa, Allah yang telah hidup buat kami semua. Dan roh Allah yang telah hidup itu Tuhan Yesus menghidupkan kami senantiasa di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Yesus. Dan saudaraku, alamilah kuasa kebangkitannya. Kebangkitan dari antara orang mati. Artinya saudara akan hidup bersama dengan Tuhan
ketika saudara memiliki Kristus selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan alami satu perubahan yang total dalam kehidupan saudara. Mulai hari ini, alami kuasa kebangkitan dalam nama Yesus. Terima kasih. Saudara, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan karena tiada orang diberkati Tuhan. Amin.